Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan soleha? Semoga sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 7 dengan materi menerima kodok dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Meyakini adanya kodok dan qadar. 2. Menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Anak soleh dan soleha, sebelum mulai pelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi anak-anak, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Anak soleh dan soleha, di antara contoh kodok adalah terbitnya matahari dari arah timur dan terbenam di arah barat. Contoh lainnya adalah kematian pasti datang. Dan contoh yang lainnya lagi adalah bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Anak soleh dan soleha, seseorang yang beriman kepada qadha akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Datang ke sekolah tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk hal yang positif, menerima apa adanya atau qanaah, dan tidak bersikap sombong. Anak soleh dan soleha, selanjutnya mari kita memahami makna qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Anak soleh dan soleha, di antara contoh qadar di antaranya, seseorang menjadi pandai karena rajin belajar. Atau contoh yang lain, seseorang menjadi juara dikarenakan dia sangat rajin berlatih. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan.
2. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Dan yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Anak soleh dan solehah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah 1. Qadha adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. 2. Qadar adalah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. 3. Beriman kepada qadha menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Dan keempat, beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri dan sportif. Untuk itu anak soleh dan solehah, teruslah belajar, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.